Itu udah terbuka tuh. Bu Bambang. Bu Bambang. Masuk, Bu. Bu Bambang. Masuk. Ayo. Masuk. Yang cewek. Ini saya masukin dari belakang. Enggak tahu. Itu barang kayaknya. Ibu masuk, Bu, tampingin. Itu siapa yang jatuh? Bau banget, banyak banget dah. Ya Tuhan tolong. Ya, dibuka aja. Dibuka aja pintunya. Tuhan tolong. Ada. Ada orang. Gimana? Kok bangkainya kenceng banget? Iya. Kamar mandi. Udah bau ya? Di kamar mandi bau banget. Aduh, kenapa ya? Kenapa? Oh ya Allah, udah. Opa, dua-duanya. Oh, Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong. waduh, Tuhan tolong. Tuhan. Dua-duanya. waduh Tuhan. Ya Tuhan. Oh my God. Oh Mama. Oh Tuhan. Udah tinggal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Susi di CM23 dalam segmen cerita. Kali ini kita akan bercerita tentang Opa Hans dan Oma Rita ya, yang diinginkan oleh Mbak Widi Jamilah. Terima kasih untuk Mbak Widi Jamilah yang telah merequest cerita ini. Bermula pada tanggal 8 Juli 2024, ada seorang warga melihat Opa Hans ini berjalan ya, pelan. Ditegurlah, "Dari mana Opa?" "Dari membeli mie ayam untuk Oma." "Oma di mana? Kok sudah lama tidak kelihatan?" Kata Opa, "Oma itu sudah sakit, sudah stroke, tidak bisa apa-apa." Pulanglah Opa itu pelan menuju rumahnya dan diduga itulah hari terakhir Opa keluar dari rumah. Setelah itu tidak kelihatan lagi Opanya ya. Lalu pada tanggal 13 Juli 2024 ada seorang warga itu lewat di sekitaran rumah Opa dan mencium bau yang tidak sedap ya. Jadi ngendus-ngendus, bau dari mana ini? Semakin mendekati rumah Opa, baunya itu semakin menyengat. Kemudian warga itu mendekati pintu rumah Opa itu. "Loh, baunya sepertinya dari sini nih." Nah, setelah itu dia pergilah ke rumah Pak RT ya, ke rumah Pak RT. "Pak RT. Kata Pak RT, "Ada apa Pak?" "Pak RT, kok sepertinya ada yang gawat gitu kan ya." "Itu Pak RT, di rumah Opa bau nggak sedap," katanya. Nah, akhirnya dengan beberapa warga, Pak RT ada yang bawa linggis ya, mencobalah membuka paksa pintunya Opa Hans tersebut. Dicoba dibuka, dicongkel-congkel, akhirnya kebuka lah, berhasil terbuka, dan bau menyengat itu semakin kuat lah ya baunya, masuk ke dalam lah mereka. Lalu dilihatlah, ternyata ada jenazah Opa dan Oma. Keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan busuk, lalat, belatung, jadi udah semut-semut, serangga-serangga itu ya menggigiti badannya itu. Nah, lalu Pak RT berusaha menghubungi anak bungsunya Opa yaitu Ciro Juliano ya, tetapi tidak diangkat-angkat dia telepon. Lalu Pak RT mengirimkan video Opa itu dalam keadaan seperti itu ya, dikirimkan ke Ciro, tidak juga direspon. Pak RT kemudian menghubungi Kapolsek Jonggol ya, ditelepon, lalu
beberapa polisi datang ke TKP dan mengevakuasi jenazah Opa dan Oma, dibawa ke RSUD Cilengsi. Dibawa ke sana, setelah dipisum, lalu diuruslah sama jemaat jenazah Opa dan Oma ini. Kemudian Ciro ini menghubungi Pak RT dan dia menghadiri pemakaman Opa dan Oma. Sedangkan anak yang dua lagi, yaitu Pak Aris dan Pak Bradley, ini tidak menghadiri pemakaman Oma dan Opa, mungkin dikarenakan sibuk atau apalah ya, karena kan memang ketiga-tiga anak Opa ini sudah berkeluarga sendiri-sendiri ya. Nah, seperti itu. Dan akhirnya 2 hari setelah pemakaman, Pak Aris dan Pak Bradley ini datang ke rumah Pak RT. Katanya ingin mengurus surat-surat rumah Opa dan Oma. Lalu Pak RT berkata, "Oh, silahkan laporan dulu ke kantor polisi," katanya. Mengatakan bahwa bapak-bapak ini adalah anak Opa dan Oma, dan katakan bahwa menyesal telah menelantarkan Opa dan Oma, tidak sengaja menelantarkan Opa dan Oma dikarenakan belum ada waktu. Nah, seperti itu ya. Perlu sahabat ketahui bahwa Opa dan Oma ini meskipun sudah dikaruniai 3 orang putra, tetapi mereka tinggal sendiri di rumah, mengurus diri sendiri, dan oleh beberapa warga sekitar, Oma dan Opa ini sering dikirimi makanan ya, secara bergantian. Mereka membantu Opa dan Oma ini untuk memberi makan. Lalu ini pemakaman tersebut ya, setelah lapor ke Pak RT segala macam, perlu sahabat ketahui bahwa ada sosok anaknya yang kedua yang bernama Bradley ini dulu itu sering komunikasi dengan Oma, sering memberi mengunjungi Opa dan Oma ya. Dan karena keadaan perekonomian yang kurang stabil, sehingga Pak Bradley ini akhir-akhir ini jarang mengunjungi Opa dan Oma lagi. Dan terakhir kabar yaitu diketahui bahwa Opa dan Oma telah meninggal dunia. Opa Hans Thomasua ini berusia sekitar 83 tahun dan Oma berusia 73 tahun. Mereka tinggal di daerah Jonggol di perumahan Citra Indah Bukit Rafflesia di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Dahulu Oma dan Opa ini tidak semiskin seperti yang ditemukan oleh warga itu ya. Tadinya beliau hidup ya lumayan lah ya, mentereng, karena Opa ini dulu mantan pelaut ya, mantan pelaut, dan kemudian pensiun. Setelah pensiun beliau pun menjadi dosen di salah satu sekolahan pelayaran ya di Jakarta Timur. Karena adanya pandemi COVID-19 sehingga Opa ini berhenti menjadi dosen. Sedangkan Oma Rita Thomasua ini adalah mantan atlet voli Indonesia di Ujar UTE Jakarta Timur ya. Setelah itu Oma ini menjadi penyiar radio di stasiun Radio Republik Indonesia. Karena usia yang sudah tua sehingga Oma ini sering sakit-sakitan ya. Sehingga berhentilah beliau menjadi penyiar dan mereka berdua ini pindah ke Jonggol. Seperti itu ceritanya. Pernah waktu suatu ketika ya, Opa ini kena prank. Kecelik lah ya kalau kata orang Jawa. Kena prank oleh anaknya sendiri, dimana pada suatu saat itu Opa ini dapat kabar kalau anaknya ini mengirimkan sejumlah uang. Senanglah ya Opa ini. Dengan semangat, tergopoh-gopoh, dia pergi ke ATM terdekat. Di pertengahan jalan beliau bertemu dengan Jonathan Tobing ya. Opa, mau kemana? Opa tidak dengar karena memang pendengarannya sudah berkurang. Opa, mau kemana? Lalu dijawab sama Opa, ingin ke ATM katanya. Diantarkanlah Opa ya menuju ATM terdekat. Setelah sampai di ATM dia bilang,
ingin ngecek saldo katanya. Anak saya mengirimkan uang sebesar 100.000. Senang sekali opa itu. Setelah dicek, tiba-tiba sedih muka opa karena saldonya opa ini ya 0 rupiah sahabat misteri ya. Kosong zong. Jadi kata Jonathan Tobing ini mungkin belum masuk opa, tapi karena sudah kecewa ya, namanya orang sudah tua kan perasa. Jadi akhirnya minta diantarkan pulang. Pulang kembalilah opa itu ke rumahnya dengan kecewa ya. Nah, itulah sedikit cerita tentang Opa Hans dan Oma Rita ya. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang tua yang sudah lanjut usia itu perlu perhatian yang lebih atau ya diberi kasih teman lah di situ. Tapi waktu itu pernah ya opa ini mau dikasih teman untuk membantu di rumah itu, tapi opanya sendiri yang tidak mau. Dia ingin mengurus oma sendirian katanya, seperti itu. Dan iya, waktu meninggal dunia itu tangan oma ini memegang tangan opa ya. Sebenarnya waktu tanggal 8 yang tidak keluar-keluar itu, nah pada tanggal 9 itu opa ini mengeluh sakit, kepalanya sakit, pengen istirahat, pengen tidur. Terus tidurlah dia di sebelah oma kan, tidur. Tetapi setelah tidur itu ternyata opa tidak bangun-bangun lagi. Jadi karena dipeganginlah tangan opa ini ya sama oma ini kok gak bangun-bangun, sedihlah. Oma ini menangis, ya hanya bisa menangis karena tidak bisa bergerak lagi kan. Kencing, berak, memang udah di tempat tidur itu ya. Jadi semut sudah datang menggigitin itu badan opa itu ya, karena yang sudah meninggal itu. Dan oma ini sempat muntah karena di tempat berbaring itu ada bekas muntah ya. Sempat muntah karena bau jenazahnya opa ini kan ya, bau udah 2 hari. Sempat muntah dan dia tidak bisa apa-apa, dan oma ini masih dikerubungin semut juga badannya ini. Lalu 2 hari setelah itu diduga oma pun meninggal dunia juga pada tanggal 11 Juli 2024 dengan memegang tangan opa Han. Seperti itu ya, miris sekali ceritanya ya. Jadi sudah ada belatung-belatung, lalat-lalat ya, seperti itu ya, serangga-serangga itu. Nah, demikianlah kisah Opa Han ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Untuk sahabat semua yang ingin menceritakan kisahnya ingin kita ceritakan, silahkan hubungi di deskripsi ya, nomor telepon WhatsApp yang sudah tersedia yaitu 085809893856, dan mengirimnya itu per paragraf ya sahabat, agar kita mudah menghafalnya dan ya gampang lah ya untuk menceritakan kepada sahabat semua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus.